Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan sama-sama kita duduk sejenak bertalaqul ilmi, menuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti duduk kita yang sejenak ini menjadi duduk yang lebih istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah kajian perdana berkaitan dengan inspirasi pendidikan dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang nanti insyaallah akan kita bahas ya secara berurutan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan dengan kisah Nabi dan Rasul yang lain. Namun di awal perlu kita berikan muqaddimah agar kita punya pemahaman yang sama berkaitan dengan konsep kisah di dalam Al-Quran, yang dengan itu nanti kita mengambil satu inspirasi, satu pelajaran, terlebih berkaitan dengan tema pendidikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang menjadi huda, kitab yang menjadi petunjuk baik bagi manusia secara umum atau bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Maka kalau ulama menjelaskan sepertiga isi Al-Quran adalah kisah, maka untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, salah satu wasilahnya adalah mentadaburi kisah-kisah yang ada di dalamnya. Dan bahkan di antara para ulama ada yang menjadikan dan menghitung bukan sepertiga isi Al-Quran, tapi 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Maka kalau kemudian kita tidak memahami konsep kisah di dalam Al-Quran, mustahil kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka di pagi hari ini ya coba kita pelajari bersama tentang konsep kisah yang ada di dalam Al-Quran. Di awal perlu kita pahami tentang makna kisah, karena ada kisah, ada yang namanya cerita atau dongeng, dan ini perlu kita bedakan. Kalau kemudian kita tidak bisa membedakan antara kisah dan dongeng, nah ini nanti akan jadi masalah. Kenapa? Karena dahulu orang-orang musyrik mereka mengatakan kalau Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, dan Al-Quran tidak mau dikatakan sebagai dongeng. Nah, maka apa beda kisah dengan dongeng? Dongeng itu adalah cerita yang secara sumber dia bukan sesuatu yang bersifat fakta, dan dia lebih kepada sesuatu yang bersifat khayalan, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah cerita yang diceritakan itu. Dan kalau dahulu
ada tokoh musyrik yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith, yang ketika orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk belajar Al-Quran dan juga untuk mendengarkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia ingin memalingkan orang-orang tersebut dari kisah-kisah Al-Quran dengan cara apa? Ya, maka dia pergi ke Persia, dia mengambil cerita-cerita dongeng yang ada di Persia, yang nanti ketika ada seseorang ingin mendatangi Nabi Muhammad SAW dan belajar kisah dari beliau, ya maka ditawarkan, tidak perlu kamu itu datang kepada Muhammad ya untuk belajar Al-Quran, untuk mendengarkan kisah, karena aku punya cerita-cerita yang lebih luar biasa. Dan bayangkan kalau dahulu musuh-musuh Islam, mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memalingkan orang-orang yang hendak belajar kisah-kisah Al-Quran, yang kalau Al-Quran menjelaskan secara umum tentang kondisi mereka, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan, mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk mencegah orang-orang dari jalan Allah. Nah, maka kalau sejak awal Islam saja musuh Islam sudah tahu untuk mencegah orang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, kasih dongeng-dongeng, ya, kasih cerita-cerita hayalan, kasih sesuatu yang dia tidak pernah terjadi dalam peristiwa sejarah. Nah, bayangkan kalau dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik berusaha sekuat tenaga, bahkan keluar dana yang besar untuk melakukan itu, maka hari ini bisa jadi mereka tidak perlu keluar biaya, bahkan cukup mereka ongkang-ongkang kaki, maka orang tua kaum muslimin sendiri yang memberikan dongeng-dongeng itu kepada anak-anaknya. Ya, maka kalau kemudian kita ditanya cerita tentang kancil dan buaya itu, dia dongeng atau fakta? Dongeng. Ya, dan kancil dengan semua turunan ceritanya, nah itu dongeng. Nah, kita tidak bicara secara hukum fikih. Ya, secara hukum fikih dia tidak dosa. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang konsep yang lebih tinggi berkaitan dengan pendidikan, maka jelas yang demikian nanti akan bertentangan dengan konsep pendidikan yang ada dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kemudian anak-anak kita, ya, kita berikan dongeng-dongeng tersebut, ya, dan justru kemudian tidak kita ceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, maka pertama kalau mereka menerima begitu saja, ya, mereka menerima begitu saja, berarti ada masalah dengan akal mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya anak kita itu cerdas, kemudian diceritakan cerita tentang kancil dan buaya misalkan, ya, di mana akhirnya ketika kancil itu dialog dengan buaya dan sanggup untuk mengelabui buaya, atau kemudian kancil dengan harimau yang dengan cerdiknya, ya, kancil itu bisa membohongi harimau sehingga tidak jadi dimakan. Dan kalau kemudian anak kita menerima begitu saja, ya, maka hilang sisi kekritisan dia. Ya, anak yang cerdas tidak akan terima, masa iya kancil ketemu harimau kok pakai ngomong dulu? Yang ada, ya, oleh harimau itu kancil itu langsung dimakan. Nah, maka ketika anak kita menerima begitu saja, berarti ada masalah dengan kecerdasan mereka, dan faktor yang menjadikan mereka tidak cerdas adalah kita sendiri. Dan kalau kemudian mereka menerima begitu saja dan bahkan mengambil kancil sebagai inspirasi dalam kehidupannya, ya wajar. Hari ini banyak generasi kaum muslimin yang dia pinter tapi digunakan untuk minteri orang. Ya, orang kancil seperti itu. Lah, maka jangan heran kalau kemudian kebanyakan di antara pemimpin kita modelnya begitu. Maka bisa jadi, ya, dahulu ketika kecil yang diceritakan kepada mereka adalah, ya, cerita-cerita tentang kancil dan yang lain-lain.
Nah, maka ini yang perlu kemudian kita pahami. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan inna fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang punya pikiran. Dan albab itu jamak dari lub. Dan ulama menjelaskan bedanya lub dengan akal. Kalau akal itu akal. Kalau lebih dalam dari akal itu adalah lub. Dan ulama mengatakan lub itu adalah akal yang tidak terkotori dengan sesuatu yang bisa menghilangkan sisi kekritisan akal itu. Nah, maka kalau kita belajar kisah-kisah Al-Quran, maka kita akan menjadi ulul albab, orang-orang yang punya akal, bukan sekedar akal, tapi akal yang sangat dalam, akal yang murni dari hal-hal yang bisa mengotori cara berpikir akal itu sendiri. Nah, sehingga kalau kemudian dahulu An-Nadhr bin Al-Harith sampai keluar dana besar untuk mengimpor dongeng-dongeng itu dan memalingkan manusia dari jalan Allah. Nah, maka kalau kemudian hari ini justru orang tua dari kaum muslimin yang memberikan dongeng-dongeng itu kepada anak-anaknya, maka cukup ya bagi musuh-musuh Islam, mereka hanya tidur-tiduran, ya mereka hanya ongkang-ongkang kaki. Dan sudah rusak generasi kaum muslimin, dan kerusakan itu bukan dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya, tapi kerusakan itu adalah kita sendiri sebagai orang tua yang telah merusak mereka. Nah, maka ini perlu kita pahami. Al-Quran menolak dikatakan sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang hak, kisah-kisah yang benar. Nah, maka ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita berbicara tentang dongeng atau kisah, ya, atau cerita secara umum, kira-kira yang kita bayangkan, kan siapa sih yang nggak suka cerita? Anak-anak suka cerita tidak? Suka. Yang sudah agak besar, ya suka cerita tidak? Ya mereka suka. Yang sudah tua, suka juga. Nah, makanya biasanya kalau kita cerita, kapan kita bercerita? Ya, kita biasanya ada istilah dongeng sebelum tidur. Ketika diceritakan dongeng itu, tidur nggak? Ya, dongeng sebelum tidur. Ketika diceritakan dongeng itu, tidur tidak? Tidak. Nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Kenapa kita tidak mau tidur? Pada stimulus kita ada otak, ada hati. Suatu manusia pasti diberi akal dan pikiran. Apalagi anak-anak. Dongeng sebelum tidur banyak untuk anak-anak. Kita mengetahui anak-anak punya kewajiban strategi. Tidur saya adalah dedikan perawatan. Insya Allah mengambil spesialis jiwa sama spesialis anak. Jujur anak-anak kalau kita bilang dan ini saya ditanya tinggi. Jadi kalau apabila kita kasih dongeng, apakah dia tidur? Tidak. Kenapa? Yang pertama, stimulus anak, otaknya berkembang saat mau tidur. Kedua, anak itu rasa inginnya tetapnya tinggi, apalagi zaman bayi kita, namanya golden emas. Golden emas sangat mempengaruhi pada zaman perkembangan anak. Yang menentukan stunting atau tidak stuntingnya itu adalah pada masa balita. Jujur anak tidak akan tidur. Kenapa tadi? Nah, disitulah perkembangan anak. Dan waktu umur ketika apa kita wajib untuk membacakan Al-Quran? Waktu mau tidur tadi, karena perkembangan otaknya mulai terbentuk. Dan disitulah saatnya kita mengadukan Al-Quran supaya menjadi tasbih Quran. Baik. Jazakallahu khairan. Ya, tadi ada jawaban seperti itu. Ya, cuman ini kita tidak bicara Al-Quran, kita bicara dongeng secara umum. Ya kalau biasanya dan bahkan yang ada, ya ketika buku ceritanya belum selesai dibacakan, yang ada anak-anak
tidur. Padahal kalau kemudian kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, kapan sih Nabi cerita? Nabi kalau cerita itu tidak sebelum tidur. Tapi kalau Nabi cerita ya kayak pagi begini. Makanya salah satu isi kajian subuh Nabi itu adalah berkisah. Yaitu adalah berkisah. Nah, bayangkan cerita sesuatu yang dia relatif ringan, kalau kemudian disampaikan kok menjadikan tidur, maka bagaimana kemudian generasi ini diajak berpikir yang lebih berat? Orang yang ringan saja itu bisa menjadikan mereka tidur. Ya, kenapa? Karena biasanya ketika manusia itu diajak bicara tentang sesuatu yang berat dan dia butuh energi ekstra untuk berpikir, kalau nggak kuat pasti tidur. Ya, kalau nggak kuat pasti tidur. Makanya kalau kemudian kita kajian agak kita naikkan ya temanya, lah bagi yang tidak bisa memahami itu ya dia akan ngantuk dan lama-lama tidur. Dan bayangkan kalau cerita itu sesuatu yang ringan sampai menjadikan tidur, bagaimana kemudian kita berbicara dengan tema yang lebih tinggi, ya dikit-dikit tidur gitu. Itu makanya kenapa generasi kita tidak cerdas. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi tujuan menceritakan kisah itu bukan sebagai pengantar tidur. Ya, tapi tujuan mengkisahkan kisah agar mereka berpikir. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Nah, maka ketika kita berbicara tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir. Kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ya kisah-kisah itu? Ya, dan perlu kita pahami, yang pertama, di samping kisah-kisah Al-Quran, dia bukan sesuatu yang bersifat dongeng atau khayalan, dia fakta, peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun Al-Quran bukan kitab sejarah yang kalau kemudian kita baca buku sejarah itu ya dijelaskan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi Al-Quran bukan kitab sejarah, maka Al-Quran tidak bertutur kisah itu ya secara lengkap dari A sampai Z. Nah, maka salah kalau kemudian kita mencoba untuk mencari ya kisah itu harus dijelaskan secara detail. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Ya, contohnya kisah Nabi Adam alaihissalam dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi apakah kemudian kehidupan Nabi Adam dari awal penciptaan sampai kemudian beliau meninggal diceritakan secara keseluruhan? Tidak. Ya, nanti ada penggalan-penggalan, ada peristiwa-peristiwa yang Al-Quran munculkan. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nah, maka ini yang kemudian perlu kita pahami. Jadi jangan kemudian kita terjebak ketika berbicara tentang kisah. Nah, kita itu mencari informasi yang detail. Bukan itu konsep Al-Quran. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di situ terkandung pelajaran. Dan pelajaran inilah yang disebut sebagai ibrah yang harus kita ambil. Nah, makanya tidak semua yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah semua yang terjadi di masa lalu. Kalau itu kitab sejarah, dan Al-Quran tidak demikian. Jadi yang disampaikan Al-Quran adalah fakta, tapi yang disampaikan oleh Al-Quran tidak semua detail peristiwa. Tapi kalau ada yang dikisahkan oleh Al-Quran, pasti mengandung pelajaran yang luar biasa. Ya, contohnya begini, kalau saya melihat satu peristiwa di satu tempat, kira-kira kalau saya ceritakan menjadi dongeng atau kisah? Yang menjadi kisah. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi nyata. Tapi kalau kemudian saya sampaikan peristiwa itu dari awal sampai akhir, pertanyaannya, apakah pasti di dalam apa yang saya sampaikan mengandung pelajaran yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan? Ketika saya ceritakan dari A sampai Z kejadian itu, apakah yang saya sampaikan itu pasti memberikan pelajaran bagi orang yang mendengarkan? Belum tentu. Makanya tidak selalu sesuatu yang fakta itu harus diceritakan.
Ya bayangkan dahulu ketika kita masih kecil itu nggak ada berita kriminal itu. Dia kan fakta, tapi tidak diberitakan di dalam televisi. Lah hari ini karena asasnya yang penting fakta diceritakan, disampaikan. Kira-kira yang lebih banyak manfaatnya atau madorotnya? Madorotnya. Nah makanya tidak sesuatu yang bersifat fakta harus diceritakan. Nah makanya Al-Quran hanya mengambil penggalan-penggalan peristiwa yang ketika disampaikan pasti ada pelajarannya. Dan kemudian lebih tinggi lagi, kalau kita tadabburi kisah-kisah Al-Quran akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu dimunculkan dalam kisah-kisah itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Ya contohnya kisah malaikat nanti yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta malaikat itu untuk menyebutkan nama-nama yang Allah ajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang muncul Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Hakim. Atau ketika Nabi Adam akhirnya memakan buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang muncul nama At-Tawwab, muncul nama Ar-Rahim. Karena hakikatnya peristiwa yang terjadi tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada zat yang menjadikan peristiwa itu terjadi. Dan siapa yang menjadikan peristiwa itu terjadi? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari kisah itu bahkan nanti bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali ke konsep kisah di dalam Al-Quran. Beda kisah dengan usturah yang jamannya adalah asatir. Kalau usturah dia tidak nyata, kalau kisah dia nyata. Ya dia fakta sejarah. Nah, kisah ini kalau kita jamakkan, ya kisah ini kalau kita jamakkan jadinya apa? Jamak kisah apa? Ya jamak kisah itu kisos. Bukan panjang, bukan kisos. Kalau kisos itu hukum nanti berkaitan dengan orang yang bunuh dihukum kisos. Tapi kalau kisah jamaknya kisos. Kisos. Ada nggak surat kisos dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada surat Al-Qasas. Bedanya apa kisos dengan qasas? Kalau kisos itu hanya kumpulan peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kalau qasas itu menggabungkan dua hal. Pertama, kontennya itu fakta sejarah. Yang kedua, cara bertuturnya. Ya, cara bertuturnya itu seperti cara bertutur Al-Quran. Dan makanya kalau kemudian kita mengkisahkan kisah, konsep mana yang kita gunakan? Konsep Al-Quran yang dia ketika bercerita tidak harus dari awal sampai akhir, tapi diambil satu penggalan, yang penggalan ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Nah, kemudian kalau kita pahami di dalam Al-Quran, ya kemunculan kata qasas. Tahu kisah Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir? Ya ditemani oleh murid beliau. Ya yang sebagian ulama mengatakan namanya Yusha' bin Nun. Yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda. Ya tempat di mana laki-laki ini berada adalah ketika bekal ikan yang dibawa itu dia nanti lompat ke laut. Dan ketika Nabi Musa dan muridnya ini sedang beristirahat di salah satu batu, kemudian muridnya melihat bekal yang mereka bawa, ya maka bekal ikannya itu ternyata lompat ke laut. Ya dan di situ ada jalan yang terlihat dari lompatan ikan itu ke laut. Nah, Nabi Musa sedang tidur. Maka sang murid tidak langsung memberitahukan kepada Nabi Musa kejadian itu. Nah, akhirnya sang murid menunggu nanti biarkan Nabi Musa bangun. Dan ternyata ketika Nabi Musa bangun, diceritakan tidak oleh sang murid? Tidak. Lupa.
Siapa yang bikin lupa? Syaitan. Ya, fa ansahu wa ma ansani illa syaitan. Ya, dan tidaklah menjadikan aku lupa kecuali syaitan. Nah, makanya nanti kalau kita bahas konsep lupa di Al-Qur'an itu nanti ada penyebabnya, itu syaitan. Nah, sampai kemudian akhirnya tidak diceritakan kepada Nabi Musa, dan akhirnya keduanya melakukan perjalanan. Dan ketika akhirnya sudah lelah Nabi Musa, kemudian istirahat, meminta agar sang murid itu menghidangkan bekal yang mereka bawa. Nah, di situ baru sang murid keingat. Ya, keingat kalau ikan yang mereka jadikan bekal itu sudah lompat ke laut. Dan ulama mengatakan, ya, jadi Nabi Musa itu melewati tempat itu bahkan sejauh perjalanan 1 hari. Nah, makanya kapan seseorang itu boleh merasa lelah dalam menuntut ilmu? Kalau melewati batas tempat tujuan. Nah, jadi kalau belum melewati batas tempat tujuan, nggak ada kemudian kita mengatakan menuntut ilmu itu capek, ya. Nggak begitu adabnya. Ya, Nabi Musa itu lewat perjalanan 1 hari, nah baru kemudian merasa lelah, ya karena memang sudah lewat. Nah, maka ketika disampaikan oleh sang murid, dikatakan dalam Al-Quran, fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya kembali, ya, dengan mengikuti jejak mereka, qasasa. Ya, jadi qasas itu mengikuti jejaknya dengan sangat detail untuk benar-benar mengetahui di mana sih kemarin itu ya ikannya itu lompat. Nah, karena di situ nanti mereka bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi saking pentingnya tempat itu, maka Nabi Musa dengan sang murid kembali itu bukan sekedar kembali, tapi mengikuti jejak dengan sangat mendetail. Nah, itu kata qasas. Makanya kalau kita ingin menggali kisah dalam Al-Quran, nah berarti harus mendetail seperti itu. Atau seperti kisah Nabi Musa ketika dihanyutkan oleh sang ibu. Apa kata sang ibu kepada putrinya? Wa qalat li ukhtihi qusi. Ibunya mengatakan kepada saudarinya, ikuti ya jejak peti yang di dalamnya ada bayi Nabi Musa. Dan Al-Quran mengatakan fabasurat an junubin wa hum la yash'urun. Dan sang putri ini ya dia melihat peti itu di mana mengalirnya, dan kata bi, faba surat bi, antum tahu artinya bi? Nah, ini makanya kalau kemudian kita bahas kisah Al-Quran, bahkan satu hurufnya itu pelajarnya luar biasa. Bi itu secara bahasa artinya ilsok, nempel. Tapi ketika bi itu artinya nempel, dikatakan an junubin. Junub itu artinya jauh. Wahum la yash'urun. Ya, maksudnya begini. Ini kita ingin mengambil pelajaran dari kata kusi. Bagaimana saudari Nabi Musa itu mengikuti mengalirnya peti itu di dalam sungai. Dia melihat peti itu dan tidak lepas pandangannya dari peti itu. Dari mana kita tahu tidak lepas pandangannya dari peti itu? Karena Allah gunakan kata bi, fabasurat bihi. Makanya kalau kita wudu itu, kalau mengusap kepala, berapa batas minimalnya? Ya? Berapa batas minimalnya? Kan kalau kita lihat ayatnya, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak berdiri mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu, dan usaplah bi ru'usikum. Kenapa muncul kata bi? Ya, kenapa muncul kata bi? Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, munculnya kata bi inilah yang menjadikan para ulama fikih berbeda pendapat. Kalau mazhab Maliki, ya Imam Malik mengatakan bi di situ artinya baknya zaidah. Zaidah li ta'kid. Ya, tambahan sebagai penegas. Nah, berarti kalau kita basuh wajah seluruh atau tidak? Boleh nggak kita basuh wajah sebagian saja?
Sah nggak wudhu kita? Nggak sah. Keseluruhan. Tangan sampai siku, boleh nggak sebagiannya saja? Nggak boleh. Nah, kalau mengusap kepala, kalau yang lain saja keseluruhan tanpa ada ba, berarti dengan adanya ba, berarti lebih keseluruhannya. Nah, itu mazhab Maliki. Makanya kalau wudhu dalam mazhab Maliki, kok tidak mengusap semua bagian kepala, wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena Imam Malik berpendapat binya itu litakid, untuk penegas. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat binya itu ilsok, nempel. Nah, telapak tangan kita itu kalau kita tempelkan di kepala kita, dapatnya berapa bagian dari kepala? Antara sepertiga atau seperempat. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau kita mengusap seperempat, sah. Kurang dari seperempat, tidak sah. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dikatakan ya bi itu litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Ya, untuk menunjukkan sebagian. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke makna bahasa, bi itu artinya ilsok, nempel. Tapi versi nempelnya bukan nempelnya seperti Imam Abu Hanifah. Begini maksudnya. Kalau membasuh dengan apa? Dengan air. Kalau mengusap dengan apa? Kalau mengusap dengan apa? Nah, kata mengusap itu enggak mengandung makna air. Ya, kalau membasuh otomatis dengan air. Nah, maka mengusap itu belum mengandung makna air. Berarti Allah memerintahkan untuk mengusap kepala yang di telapak tangan kita itu ada sesuatu yang menempel. Apa yang menempel? Air. Nah, jadi Al-Quran sebetulnya tidak membahas berapa kadar yang harus dibasuh. Tapi yang dibasuh itu adalah kepala yang di telapak tangan kita ketika mengusap itu, nah itu ada air yang menempel. Makanya mazhab Syafi'i kalau kemudian maknai bi itu litab'id, nanti dibantah oleh mazhab yang lain. Kan kalau ayat tayamum itu wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah dan tangan kalian dengan menggunakan tanah itu. Nah, boleh nggak tayamum itu wajahnya sebagian saja? Nggak boleh kan? Boleh nggak tayamum tangannya sebagian saja? Nggak boleh. Nah, berarti apa maksud wamsahubi? Berarti kalau kita tayamum itu kan, berarti harus ada debu yang menempel di tangan kita. Nah, itu bi itu artinya nempel. Nah, makanya saudarinya Nabi Musa ketika melihat peti itu matanya menempel, pandangannya menempel dan tidak terlepas sekalipun. Tapi dari mana melihatnya? An junubin, dari tempat yang jauh. Kenapa? Kalau kemudian dari tempat yang dekat orang tahu, oh ini gadis ini sedang mengikuti peti itu. Ada apa di dalam peti itu? Orang curiga. Nah, makanya dikatakan kusi, itu perhatiannya seperti itu. Nah, maka kalau kita mentadabburi kisah Al-Quran, kita diminta oleh Allah itu bahkan memperhatikan munculnya huruf itu. Pasti ada pelajaran. Ya, pasti ada pelajaran. Dan kalau di surat Al-Kahfi dikatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan Muhammad, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahr, ya maka lautan itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku, walau ji'na limithlihi madada. Bahkan kalaupun didatangkan tinta yang sebanyak itu pula. Dan tadi kalimat, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat itu jamak muannats salim. Dan jamak muannats salim itu yufidul qillah, berfaedah pada qillah. Dan qillah itu antara 3 sampai 10. Nah, bayangkan jamak qillah saja nggak cukup untuk ya lautan sebagai tinta dan yang semisalnya menuliskan kalimat Allah, apalagi kalimat Allah secara keseluruhan. Nah, sehingga kalau kisah Al-Quran itu satu hurufnya mengandung pelajaran yang digali nggak akan pernah habis. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, ini yang kemudian perlu kita pahami. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Berapa jumlah Ashabul Kahfi?
sayaquluna thalathatun rabi'um kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib. Ada yang mengatakan jumlahnya 5, yang keenam anjingnya. Mereka menerka hal-hal yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Jadi ada 3 angka. Ya, jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Jumlahnya 5, yang keenam anjingnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Yang mana kira-kira? Ya, yang mana kira-kira? Dan dikatakan tidak tahu jumlah ashabul kahfi illa qalil, kecuali hanya sedikit saja. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, dan saya termasuk orang yang sedikit yang tahu jumlah ashabul kahfi. Jumlahnya berapa? Coba antum perhatikan redaksinya. Ada yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 5, yang keenam anjingnya. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Coba cari redaksi yang nggak beda. Yang mana? Antum nggak merasakan perbedaannya? Nah, ini masalah. Jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Cari redaksi yang agak berbeda. Yang mana? Nah, pertama ya, jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Nah, antara 3 dan 4 nggak ada pemisahnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya, nggak ada pemisahnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Muncul kata dan. Bahasa Arabnya apa? Wah. Kalau dan wah. Nah, itu bahasa Arabnya anak pesantren yang dipaksa ngomong Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Nah, kemudian ulama mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Kenapa jumlah ini yang dipilih? Karena ashabul kahfi itu adalah pemuda yang suci, yang menjaga akidah mereka ya dari kemusyrikan. Anjing, ya sebaik apapun anjing, tetap anjing itu adalah hewan yang najis. Ya, hewan yang najis. Di mana antara yang suci dengan yang najis tidak bisa disatukan, harus dipisah. Nah, misalnya itu pakai wah. Nah, sehingga Al-Quran memberikan informasi ya tentang jumlah ashabul kahfi hanya dengan panduan munculnya huruf wah. Penguasa Mesir siapa? Gelarnya Fir'aun. Di zaman Nabi Yusuf yang berkuasa di Mesir siapa? Yang berkuasa di Mesir Malik. Ya, yang berkuasa di Mesir Malik. Makanya yang bermimpi di zaman Nabi Yusuf kan Malik. Tapi di zaman Nabi Musa yang berkuasa Fir'aun. Antum tahu bedanya Malik dengan Fir'aun? Antum tahu bedanya Malik dengan Fir'aun? Ya, karena masing-masing bangsa itu punya gelar untuk rajanya. Kalau Persia itu gelar rajanya namanya Kisra. Ya, Kisra. Kalau orang Romawi gelar rajanya Kaisar. Kalau orang Habasya gelar rajanya Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama, dia gelar. Kalau orang Arab gelar penguasanya Malik. Kalau kemudian orang Koptik Mesir gelar penguasanya Fir'aun. Berarti di zaman Nabi Yusuf yang sedang berkuasa itu bukan orang Koptik. Yang sedang berkuasa adalah orang Arab. Dan sejak kapan bangsa Arab ini menguasai Mesir? Maka ada kemungkinan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana bisa kita simpulkan itu? Nabi Ibrahim itu kan awalnya dari Babilonia, Irak, Mesopotamia, hijrah ke negeri Syam. Kemudian negeri Syam ini didiami oleh bangsa Arab di sana. Ya, disebut Al-Kan'aniyun, orang-orang Kan'an. Nah, tinggal di sana. Nah, orang-orang Arab ini mereka toleran.
membiarkan Nabi Ibrahim berdakwah, tapi mereka nggak mau ikut agama Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tidak punya pengikut, ya, kecuali hanya istri beliau Sarah, dan juga nanti ada keponakan beliau dalam satu riwayat, itu Nabi Lot, yang kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah di negeri Sodom. Nah, ketika di negeri Syam itu tidak ada yang ikut agama Nabi Ibrahim, bangsa Arab masuk ke Mesir dan menguasai Mesir. Maka di situ Nabi Ibrahim mencoba peruntungannya untuk berdakwah di Mesir. Nah, kita tahu kisahnya ketika Raja Mesir itu kan gila wanita. Ketika lihat Sarah cantiknya luar biasa, nah itu kan ingin mengundang Sarah ke istana. Tapi nanti Allah jaga Sarah. Ya, ujungnya dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Ya, seorang budak wanita yang bernama Hajar. Pertanyaannya, siapa Hajar? Apakah sekedar budak? Bukan. Beliau itu bangsawan Mesir. Tapi gara-gara kalah perang, jadi apa? Tawanan. Dan karena jadi tawanan, otomatis jadi budak. Jadi Hajar itu bukan budak yang diperjualbelikan di pasar, bukan. Ya, ulama mengatakan, ada yang mengatakan dia salah satu dari istri Fir'aun. Tapi ada yang mengatakan bahkan dia anak Fir'aun. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis meriwayatkan, ya, beliau menjelaskan, nanti ketika kalian, wahai kaum muslimin, membebaskan negeri Mesir, negeri yang disebut di dalamnya Qirat, ya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Kenapa? Karena ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim. Ya, karena dari Hajar nanti melahirkan Ismail, yang Ismail ini menjadi nenek moyangnya bangsa Arab. Nah, makanya ada ikatan rahim antara orang Arab dengan orang Mesir. Nah, itu Hajar, ya. Nah, makanya nanti sebelum kelahiran Nabi Musa, itu orang Koptik ini berhasil menggulingkan kekuasaan bangsa Arab. Nah, makanya kenapa Bani Israel disiksa luar biasa, karena mereka dianggap sekutu bagi bangsa Arab. Nah, itu cara Al-Quran mengungkap fakta sejarah hanya begitu. Makanya kita diminta untuk detail. Nah, kemudian nanti di masing-masing surat itu ada nuansa, ada tema besar, ada nuansa. Yang ini harus kita pahami. Nabi Musa itu kan pernah, ya, memukul batu, memancar apa? Mata air. Pertanyaannya, memancarnya itu kenceng atau nggak kenceng? Di surat Al-Baqarah dikatakan fanfajarat, berarti memancar. Di surat Al-A'raf dikatakan fambajasat, dia memancar tapi kecil. Pertanyaannya, memancarnya mata air itu kenceng atau kecil? Kenceng atau kecil? Ya, jangan antum pilih. Kalau antum pilih kenceng, berarti antum mengingkari yang ada di Al-A'raf. Kalau antum mengatakan kecil, antum mengingkari yang ada di surat Al-Baqarah. Dia kenceng dan kecil. Dan kenapa di surat Al-Baqarah itu dijelaskan yang kencang? Ya, karena temanya adalah memuliakan anak turun Adam. Temanya memuliakan. Nah, berarti karena Allah memuliakan anak turun Adam, termasuk Bani Israel, diambil fase di mana airnya itu memancar dengan sangat deras. Di surat Al-A'raf, temanya itu tentang hukuman kepada kaum yang durhaka, termasuk Bani Israel. Maka dimunculkan tadi fase di mana mata air itu sudah tidak memancar dengan sangat deras, tapi hanya kecil. Ya, ulama mengatakan awalnya kencang, awalnya deras, tapi gara-gara kemaksiatan Bani Israel, lama-lama kemudian berkurang. Nah, ada fase itu, tapi di Al-Baqarah Allah ambil fase yang derasnya, di surat Al-A'raf diambil fase yang begitu. Nabi Zakaria itu kan nanti Allah kasih busyra, ya, akan ada keturunan buat beliau. Nah, cuman Nabi Zakaria minta tanda dari Allah. Ya, tandanya itu beliau nanti tidak bisa bicara. Berapa lama? Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kecuali hanya ngasih isyarat. Berapa lama? 3 hari atau 3 malam? Ya, di surat Ali Imran, ya, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda untuk dirimu adalah kamu nggak bisa ngomong
dengan orang-orang itu selama 3 hari kecuali hanya memberi isyarat. Di surat Maryam dikatakan qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Ayat untuk kamu adalah kamu nggak bisa ngomong selama 3 malam penuh. Jadi 3 hari atau 3 malam? Nah, 3 hari 3 malam. Tapi cara Al-Quran menjelaskan begitu. Nabi Nuh itu berdakwah berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berapa? Ya 950 tahun. Ada orang ditanya, Anda sudah ngajar berapa lama? 10 tahun. Pertanyaannya, benar nggak dia ngajar 10 tahun? Jangan-jangan sehari mungkin hanya ngajar 1 jam. Lah kalau sehari 1 jam diakumulasi, ya nggak mungkin 10 tahun lah. Mungkin durasinya 10 tahun. Tapi kan nggak tiap hari ngajar. Tapi Nabi Nuh itu 950 tahun. Sehari berapa jam? Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mendakwai kaumku yang malam dan siang. Berarti full 950 tahun itu. Nah, itu cara Al-Quran bertutur begitu. Jadi dijelaskan yang di ayat surat ini apa, di surat yang lain apa, tapi saling menyempurnakan. Dan nanti termasuk konsep pendidikan begitu. Dari Nabi Adam diambil penggalan ini, dari Nabi Nuh diambil penggalan ini, dari Nabi Ibrahim diambil penggalan ini, nabi-nabi yang lain penggalan. Nah, hasil keseluruhan penggalan itu membentuk satu gambaran utuh. Maka kita belum memahami utuh konsep pendidikan dalam Al-Quran kalau belum kita tadaburi semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini problem di kita. Ya, problem di kita tidak bisa mengeluarkan itu. Dan kebanyakan di kita mengambilnya justru dari sumber Israiliyat. Tahu Israiliyat? Sumber-sumber yang berasal dari Bani Israel. Kaidahnya jelas. Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel wal haraj. Ceritakan dari Bani Israel, gak ada masalah. Tapi Nabi mengatakan wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas namaku maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Maka ulama mengatakan kalau Israiliyat itu bertentangan dengan syariat, kita tolak. Kalau Israiliyat itu selaras dengan hadis Nabi, kita terima. Tapi ketika tidak ada keterangan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, Nabi membolehkan untuk disampaikan, tapi nggak boleh bohong mengatakan itu dari Nabi. Nah, hari ini sebagian ulama masih menukilkan itu dalam kitab tafsir mereka. Ya, karena berpendapat selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat yang boleh disampaikan. Tapi ketika kita dalam Israiliyat itu, kita akan dapati ada racun di situ yang merusak akidah umat Islam. Contohnya begini, ini cerita yang masyhur lah. Ya, makanya nanti sambil kita kisahkan, kita jelaskan masalah di Israiliyatnya. Yang memindahkan singgasana Ratu Saba siapa? Jin. Nah, apakah itu pendapat ulama? Iya. Iya. Yang mengatakan jin pendapat ulama. Tapi apakah ulama berbeda pendapat? Iya. Ya, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang memindahkan jin, ada yang mengatakan yang memindahkan manusia. Dan yang mengatakan yang memindahkan manusia itu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Sulaiman atau selain Sulaiman. Yang mengatakan selain Sulaiman itu juga berbeda pendapat. Apakah Asy bin Barkhoya atau yang lain? Kalau kita pahami surat An-Naml, surat An-Naml itu temanya ilmu dan peradaban. Dan nggak masuk jin di situ. Kalau kita ya dapati nuansa surat An-Naml, jin itu dia nggak cerdas. Makanya nggak ada nabi dan rasul dari bangsa jin. Jin itu pakainya okol, bukan akal. Jadi nggak masuk itu sebetulnya. Kalau kita mengatakan jin, tapi kita hormati ulama yang berpendapat itu. Nah, Israiliyatnya apa? Israiliyatnya mengatakan yang memindahkan itu adalah Asy bin Barkhoya. Ya, dan nanti di Indonesia itu ada ilmu gatuk. Sulaiman itu orang Jawa. Karena diawali Su. Ya, Soekarno, Soeharto, Susilo, siapa lagi? Susanto, Supeno, gitu ya. Nah, itu Jawa. Oh, berarti Sulaiman ini Jawa.
Kemudian sahabat itu kan digambarkan itu saking rindangnya itu kan, orang nggak butuh bekal dalam perjalanan, rindang. Oh berarti ada kota namanya Wonosobo. Wono itu wana itu hutan. Sopo Sabak, berarti Wonosobo itu hutan Sabak. Oh berarti Ratu Sabak dari sana. Nah kemudian siapa yang memindahkan tadi? Asif. Asif itu kalau kita bisa ngomong F, Asif. Kalau nggak bisa ngomong F, ya Pitna itu orang Sunda. Jadinya Asep. Berarti Asif itu orang Sunda, Asep. Nah, mana yang dipindahkan itu Borobudur katanya gitu ya. Nah, itu ilmu gatuk-gatukan. Ilmu gatuk-gatukan. Iya. Ya. Dan singgasana itu bukan istana, singgasana itu tempat duduknya raja. Ya, tempat duduknya raja. Nah, Syekh Shalih Al-Maghamisi, ya beliau pakar tafsir Al-Qur'an, ya dulu imam Masjid Quba di Saudi sana, beliau mengatakan kalau ada yang berpendapat yang memindahkan itu bukan Sulaiman, perhatikan dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab, yang memindahkan itu seorang yang punya ilmu dari Al-Kitab. Berarti siapa yang lebih tahu, Sulaiman atau orang itu? Perhatikan konsekuensinya, orang itu lebih tahu. Padahal dia bukan Nabi, Sulaiman Nabi. Kalau katanya dia memindahkan dengan menggunakan doa. Doa kan butuh kesolehan. Katanya dia menguasai Ismullahil A'zam. Berarti dia lebih tahu tentang Allah dibandingkan Sulaiman. Nah, berarti kan secara tidak langsung itu kita merendahkan Nabi Sulaiman. Nah, makanya kalau kita pahami nanti nuansa surat An-Naml, yang memindahkan itu Nabi Sulaiman. Siapa ulama yang berpendapat demikian? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Nanti ada Syekh Abdul Karim Al-Khatib, ini ulama Al-Azhar. Ya juga nanti ada Syekh Muhammad Shafi Al-Mustaghanimi. Ya walaupun ulama berbeda pendapat, tapi kalau kita pahami nuansa itu nanti Sulaiman. Tapi insya Allah kita bahas pada waktunya. Nah kalau kita ambil Israiliyat, zahirnya kan nggak ada masalah kan. Tapi kalau kita mau dalami, pasti ada kedudukan Nabi yang diremehkan. Selalu begitu. Atau orang soleh yang direndahkan. Nabi Adam itu kan katanya awalnya nggak ingin makan buah kan. Siapa yang nyuruh? Ya setan. Tapi ketika setan bisik itu kan tetap nggak goyang. Kapan Nabi Adam itu kemudian goyang? Ketika ada Ya. Nah dikatakan Hawa itu yang kemudian menghasut suaminya. Nah kalau kita tadabburi ayat Al-Quran, nggak ada Hawa itu interaksi dengan setan, nggak ada. Nah berarti bukan Hawa. Nah Israiliyatnya kan begitu. Jadi selalu ada orang-orang yang baik itu yang dijadikan sebagai korban untuk menjelekkan itu. Nah itu baik Israiliyat. Nah mungkin ya ini kenapa kita tidak gunakan Israiliyat? Kita tidak bicara secara fikih. Secara fikih tadi ada ulama yang mengatakan boleh diceritakan. Tapi kalau kemudian kita tahu ada kesalahan, kita akan sampaikan. Ada satu surat di dalam Al-Quran, temanya adalah kepemimpinan di muka bumi. Surat apa? Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu ada pembahasan kita nggak boleh seperti Bani Israel. Makanya kalau Bani Israel mengatakan sami'na wa asoina, sahabat sami'na wa ta'na. Kiblatnya muslimin awalnya menghadap Masjidil Aqsa, tapi karena nggak boleh seperti Bani Israel menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian puasa, mereka puasa, kita puasa, tapi jangan sama puasanya. Apa yang bedakan? Sahur. Ya, karena di syariat mereka puasanya nggak ada sahur, maka Nabi memerintahkan kita sahur, biar beda dengan Bani Israel. Nah, seolah-olah kalau kalian ingin mendapatkan amanah kepemimpinan di muka bumi dari Allah, selisih Bani Israel. Nah, kalau kita ngambil Israiliyat sebagai sumber referensi, nah masalah. Dan kalau Al-Quran tidak menjelaskan itu, berarti bukan itu pelajarannya. Lah Israiliyat biasanya menjelaskan detail tadi. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan, bukan itu pelajarannya. Cukup dalam yang ada di Al-Quran, yang ada di hadits Nabi itu cukup untuk menjadi panduan. Dan kalau kemudian kita dalami detail, pelajarannya luar biasa. Nah itu sebagai muqaddimah ya, yang nanti insya Allah ketika kita masuk ke tadabbur kisah Nabi Adam, kita masuk ayat per ayat. Dan mungkin agak dalam analisa bahasanya, karena pelajarannya ada di situ. Tapi di awal tadi bedanya
Kisah dengan dongeng apa? Kalau dongeng dia khayalan, kalau kisah fakta. Tapi Al-Quran bukan kisah, Al-Quran qasas. Berarti di samping kontennya fakta sejarah, bertuturnya itu seperti Al-Quran bertutur. Tidak semua peristiwa dijelaskan, tapi yang dijelaskan hanya peristiwa-peristiwa yang mengandung ibrah atau pelajaran. Dan ujung dari ibrah itu adalah sampai kemudian mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan munculnya kisah-kisah dalam Al-Quran nanti sesuai dengan nuansa suratnya, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan Nabi Adam di Al-Baqarah nuansanya apa, di Al-A'raf nuansanya apa, di surat-surat yang lain nuansanya apa. Baik, demikian barangkali di awal sebagai pembuka agar kita punya gambaran, sehingga nanti ketika kita masuk lebih dalam itu sama frekuensinya, sama pemahamannya, dan insya Allah banyak pelajaran yang akan bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan kesempatan bagi jamaah yang barangkali ingin bertanya. Dipersilakan. Ya. Izin teleponnya biar nama adalah semua saudaranya kenalkan. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardi Waman Putra, AMDKEP, seorang relawan PMI Markas Kota Padang, sekarang berdomisili sebagai PMI Markas Kota Bogor. Dan saya sendiri bertujuan ke sini dalam acara sebagai relawan untuk Jembara Nasional di Lampung. Jadi saya pernah mendengar kisah kayak tadi, kisah sama dongeng. Iya. Sekarang kisah dulu. Jujur, kita manusia butuh namanya wanita. Jujur, saya sendiri belum ada pasangan, jomblo. Tujuan saya ke Jakarta mengejar pasangan saya, seorang, alhamdulillah, relawan PMI juga, sekretaris unit Depok, bernama General Atia. Saya pernah mendengar kata-kata indah dari seorang guru saya. Mencari seorang anak soleh agar kita mendapat doanya berasal dari keturunan kita. Berasal dari dasarnya dulu sebelum menikah. Saya pernah membaca surat Al-Yusuf. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat luar biasa. Yang saya pertanyakan pertama kali, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, kita betul-betul pada Nabi Adam. Yang pertanyaan saya, mengapa kita susah memahami wanita? Yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang harus kita tanamkan kepada wanita supaya kita menjadi pemimpin yang baik, tidak sebagai pemimpin yang otoriter. Contohnya aja zaman pemerintah kita sekarang. Yang ketiga, pertanyaannya cuma satu paragraf, Pak. Yang ketiga, kita sudah cinta, sudah sayang. Apabila ditinggalkan, siapa yang salah? Kita atau dia? Yang pertanyaan saya, bagaimana menghilangkan rasa galau di hati? Walaupun kita sayang, cinta, jujur, bulan 5 kemarin 3 pacar saya meninggalkan saya dan mengasih surat undangan. Siap. Itu kisah Badoge, Ustaz. Yang selanjutnya, karena saya sendiri di sini ini sebagai orang Minang, kata orang Minang ada kata-kata mutiara. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak tahu. Mudah-mudahan karena ini awal saya masuk ke masjid ini, saya memperkenalkan diri. Mudah-mudahan lama-lama jadi sayang, mudah-mudahan jadi menantu, begitu. Buah lansek, buah duku dimakan angan-angan. Ambo sasek dari dulu mangan, bukan sini yang jadi angan-angan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabnya Ustaz. Baik. Nanti kalau kita ambil kisah Nabi Adam ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Nah, pertanyaannya, sebelum diciptakan Hawa itu Nabi Adam tinggal di mana? Harusnya kan redaksinya, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu. Tapi redaksi Al-Quran, tinggallah kamu dan pasanganmu di
surga. Seolah sebelum ada pasangan, Nabi Adam belum tinggal di surga. Di mana Nabi Adam tinggalnya? Ya emang di surga. Terus pelajarannya apa? Surga itu belum terasa surga sebelum ada pasangan. Bayangkan yang surga saja belum terasa surga loh, apalagi nggak surga. Nah makanya beruntunglah yang sudah Allah berikan pasangan. Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri. Nah kalau kita syukuri kan jelas kaidahnya, la in syakartum la azidannakum, gitu ya. Nah kemudian dikatakan Adam Hawa itu nanti diciptakan dari dhila', dari tulang rusuk, dari tulang rusuk. Dan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan Nabi mengatakan, biar tulang rusuk itu nggak bisa diluruskan. Kalau diluruskan akan patah. Yang ada biarkan. Nah makanya nanti akan kita dalami tentang karakter laki-laki dan perempuan. Laki-laki dominan akalnya, perempuan dominan perasaannya. Kalau diluruskan, perempuan disuruh menggunakan logikanya, berantakan rumah tangga. Ya contohnya begini. Laki-laki kerja dari pagi, pulang sore. Ketika laki-laki kerja dari pagi pulang sore, pertanyaannya, apakah ketika itu istrinya hanya tidur-tiduran di rumah? Enggak, dia ngurus semuanya, itu mulai nyapu, ngepel, ngurus anak, yang lain dikerjakan. Kemudian ketika sore itu, tadi istrinya sedang masak. Kemudian suaminya karena pulang dari pekerjaan dia istirahat, dia pegang gadgetnya, dia entah main entah nonton. Kemudian turun hujan dan ada jemuran. Pertanyaannya, siapa yang mengangkat jemuran itu? Istrinya, Pak. Kenapa istrinya? Kan istrinya sedang masak, repot loh. Suaminya nyantai-nyantai, kenapa istrinya yang mengambil? Nah bayangkan kalau perempuan itu pakai logika, nggak mau dia ngambil jemuran, repot tentu sebagai laki-laki. Nah makanya kenapa Allah jadikan perempuan dominannya di perasaan, biarkan. Walaupun beberapa hal kalau antum kaitkan dengan logika antum nggak masuk, biarkan. Kalau antum paksakan lurus seperti antum, patah dia. Nah gitu. Nah walaupun detailnya nanti insya Allah kita bahas di kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kalau ingin memahami tentang konsep qawamah dan wanita solihah itu di surat An-Nisa ayat yang ke-34, kan Allah menjelaskan karakter qawamun, ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Kemudian nanti menjelaskan fasolihatu qanita dan seterusnya. Nah, antum dalami tafsir dan tadabbur ayat itu, maka antum akan pahami qawam itu seperti apa, wanita solihah seperti apa. Nah kalau kemudian detailnya nanti antum ikuti kisah-kisah ini aja, antum akan dapat. Ya cuman proses panjang kan gitu loh. Nggak ada kemudian sesuatu yang bersifat instan. Ya. Nah adapun kalau kemudian tadi ini untuk jamaah yang lain ya, nyari mantu itu di tempat yang terbaik. Dan tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Jadi nggak usah nyari mantu itu kok pergi ke kampus lihat mana ya laki-laki yang cocok untuk jadi menantu, atau pergi ke mall, ke pasar. Enggak. Kalau nyari mantu perginya ke masjid. Nah kalau barangkali ada yang ingin menjadikan beliau sebagai mantunya silakan, tapi cek dulu jamaahnya ya. Kalau suka telat atau kemudian jarang-jarang jamaah, nah itu nggak cocok jadi menantu gitu ya. Ya makanya silakan dicek saja nanti beliaunya seperti apa gitu ya. Barangkali ketemu jodohnya di sini, jodoh nggak ada yang tahu. Nanti kalau kita pelajari kisah Nabi Musa itu lari ke Madian itu gara-gara takut dibunuh, nggak bawa apa-apa. Makanya Nabi Musa itu nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, nggak punya pasangan. Ya, tapi nanti di Madian itu Allah kasih istri, Allah kasih pekerjaan, Allah kasih tempat tinggal. Nggak ada yang tahu gitu loh. Nah itu nanti tadabbur ya surat ya Nabi Musa banyak di Al-Quran. Tapi kisah Nabi Musa nanti bagaimana Allah pertemukan dengan jodoh, nggak ada yang tahu. Asal ikut apa yang menjadi panduan Allah, akan Allah hadirkan kebaikan untuk kita. Nah kemudian ketika ditinggalkan perempuan segala macam biasa saja. Ya artinya kalau kemudian kita baik gitu ya, maka bisa jadi itu bukan yang terbaik bagi kita. Kan Allah itu hakim. Ya, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, dan Allah itu qadir. Qadir itu Allah Maha Kuasa. Itu di samping qadir ada kata takdir, qadar. Jadi Allah itu pilihkan pasangan yang dia itu menjadi
seorang yang melengkapi hidup kita, makanya ada kadarnya masing-masing. Nah makanya nanti kita tadabburi kisah Nabi Adam, ada kata zauj. Laki-laki itu zauj, istri itu zauj juga. Nggak pakai zauja, nggak pakai tak marfuto, karena saling melengkapi tadi itu. Nah maka nggak bisa sama nanti. Nah Allah yang lebih tahu intinya. Asal kita beriman bertakwa, kita serahkan pada Allah, Allah pilihkan yang terbaik. Insya Allah begitu. Allah alam bisawab. Baik, yang lain sudah habis waktunya. Cukup ya. Baik ya, itu baru pembuka ya. Semoga nanti ke depan banyak hal yang bisa kita bahas dan kita ambil sebagai satu inspirasi. Tapi di awal minimal hari ini mulai kita minimalisir atau kita hilangkan sekalian cerita-cerita yang tidak benar, yang dia cenderung ke arah dongeng untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ganti. Ya dengan kisah-kisah Al-Quran, dengan kisah-kisah yang ada dalam hadits Nabi atau dalam sirah nabawiyah. Nah itu salah satu sumber yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita dibandingkan dengan ya cerita-cerita yang tidak jelas ya sumbernya. Demikian kajian kita di pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.